Assalamualaikum Kakak Imam. Syutingnya lagi. Berapa lama mungkin tidak pernah syutingnya Poca? 2 bulan lebih. Pasti kita mau tahu apa alamat satunya Tribun besok Poca. Pasti miti ya deh. Kita lokal-lokalan lah. Ini. Apa yang terjadi? NH di Tanah Suci. Risman ke lapas. NH ini Pak Nurdin Halid. Iya. Risman Pasigai ini politisi Golkar. Nah, jadi begini Poca, ini tadi ini. Ya heboh lah. Pasti nih. Ini dunia politik Makassar heboh lah. Iya. Karena Kejaksaan Negeri Makassar menggelar jumpa pers penangkapan Risman Pasigai. Kenapa bisa ditangkap politisi kain? Golkar yang sudah divonis 6 bulan penjara, tapi tidak menyerahkan diri. Dan sehingga masuk daftar pencarian orang DPO sejak September 2020. Pokoknya bulan tahun 2020 lah, 2 tahun lalu. 2 tahun. Dia divonis 6 bulan penjara kasus pencemaran nama baik. Jadi begini Pak Uca. Pada tanggal 26 Juli tahun 2019, Golkar Sulsel melaksanakan musdah di Hotel Novotel Makassar untuk memilih ketua Golkar Sulsel. Yang pada saat itu calonnya adalah calon kuat adalah Pak Nurdin Halid. Saat pelaksanaan musdah berlangsung, saat Pak Nurdin Halid sementara sambutan di podium di mimbar, datanglah kader Golkar lainnya, Hamsa namanya, bersama teman-temannya memprotes musda itu. Jadi pada tahun 2019 itu si Hamsa ini jabatannya adalah wakil sekretaris Bapilu Golkar Sulsel, ya kan? Dia memprotes musda itu melanggar juklaknya Golkar lah. Ya kan? Risman Pasigai yang pada saat itu adalah ketua panitia musda. Ya tersinggung. Gitu kan dengan adanya aksi unjuk rasa kecil-kecilan lah Hamsa membagi-bagikan selebaran soal musda yang dianggap melanggar juklak itu kan? Sempat terjadi aksi dorong-dorong lah gitu-gitu pertengkaran. Pada akhirnya Hamsa pulang karena diusir sama panitia dengan petugas keamanan. Setelah insiden itu, Risman Pasigai diwawancarai wartawan kan, beberapa wartawan. Risman Pasigai bilang begini ke wartawan. Ini kadernya Rusdin Abdullah yang datang mau mengacaukan musyawarah daerah DPD 1 Golkar Sulsel. Kemudian dia bilang lagi, kami imbau kepada Pak Rudal itu Rusdin Abdullah. Sebagai senior saya, sebagai bendara Golkar, kalau fair datang ke sini. Jangan bikin ribut acara musda. Ini bikin malu. Jadi sampaikan ke Pak Rudal. Jadi dia bilang ke wartawan ini kan, si Risman ini kan. Jadi sampaikan ke Pak Rudal, kalau fair datang Rudalnya ke sini. Jangan suruh orang. Istri Pak Rudal itu caleg terpilih loh. Ini kan 2019 waktu baru-baru selesai caleg. Pak Nurdin Abdullah yang juga kader Golkar Tulen. Rusdin Abdullah. Pak Rusdin Abdullah yang juga seorang kader Golkar Tulen, mantan ketua HIPMI Sulsel. Menganggap ini adalah pencemaran nama baik. Tahu. Karena dia tidak pernah menyuruh si Hamsa. Ya, memang sih semua orang tahu si Hamsa ini adalah orangnya Pak Rusdin kan? Tapi Pak Rusdin mengatakan tidak pernah menyuruh-nyuruh si Hamsa ini pergi demo unjuk rasa di situ sebar-sebar selebaran. Tahu. Nah, dilaporkanlah pernyataan Risman yang dimuat di media ini, termasuk ada rekamannya, syutingannya ini. Dijadikan Pak Rusdin sebagai bukti.
untuk melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, itu Juli, Agustus, 2 bulan kemudian, tanggal 9 September itu Pak Rusdin melaporkan Risman ke polisi. Tanggal 8 November 2019, Risman ditetapkan tersangka. Kemudian pada 27 April 2020, jaksa menuntut Risman 10 bulan penjara di Pengadilan Makassar. Pada 8 Juli 2020, Risman divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Iya. Risman dinyatakan terbukti melanggar pasal 311 ayat 1 KUHP. Dengan hukuman itu Risman tidak perlu menjalani penahanan sebenarnya. Iya. Tapi JPU banding. Toh? JPU banding. Sehingga pada September 2020 Pengadilan Makassar menerima banding JPU dan hukuman percobaan yang sebelumnya dijatuhkan kepada Risman dianggap gugur diganti dengan hukuman penjara 6 bulan. Iya. Setelah vonis itu jatuh di September 2020, Risman tidak pernah menghadiri panggilan yang untuk penahanan itu 3 kali. Iya. Katanya dia kabur. Nah, pada hari Senin malam, tanggal 4 April, Senin malam, Risman sedang minum kopi di Punam, Jakarta. Iya. Jalan Wahid Hasim itu ya. Daerah Menteng sana kan. Betul. Asik minum kopi, langsung dia ditangkap sama tim tabur. Tim tangkap buronan. Duduk. Kejari Makassar dibantu oleh tim dari Kejagung. Dibawa Lalia. Malam itu juga Pak Risman dibawa ke Makassar dan Selasa siang tadi di Kejari Makassar menggelar jumpa pers dengan menghadirkan Risman yang telah memakai rompi tahanan. Jadi kan langsung dijebloskan ke rutan kan? Iya. Ke lapas tadi setelah di jumpa pers itu. Nah yang menarik ini Pak Ocha adalah saat Risman ditangkap, Pak Nurdin Halid sedang melaksanakan umroh Ramadan bersama keluarganya. Baru-baru saja saya lihat Instagramnya Pak Nurdin Halid, dia mengucapkan selamat berbuka puasa dari Mekah. Jadi kita kasih judul Nurdin Halid di Tanah Suci, Risman ke lapas. Subjudulnya Loyalis Nurdin Halid ditangkap di Jakarta. Jaksa sebut setahun DPO. Begini Pak Ocha. Jadi penahanannya ini langsung ditambah itu? Tidak Ji kayak. Karena buron pasti itu secara hukum biasanya itu ditambah. Tidak jadi? Karena langsung Ji masuk tahanan ini. Tidak yang wartawan tanya kita tentang itu ditambah atau tidak jadi? Apanya? Enggak Ji, langsung Ji masuk lapas, jalani 6 bulan dan berlebaran di lapas. Begitu Pak Ocha. Seandainya jalani dulu itu. Sejak 2010 ketika pandemi itu gitu. Lepas. Apalagi pada saat 2020 itu masih corona tinggi-tingginya tuh enggak banyak yang jalan-jalan. Mari kita minum Pak Ocha. Silakan pagi dong. Apa kita minum itu Fanta? Air putih Pak Ocha. Kita harus rajin minum air putih biar sehat. Rajin sentri bener. Terus jadi, ada lagi? Ini kan dinamika musda sebenarnya ini Pak Ocha. Dinamika musda, ada yang protes, ada yang kontra, ada yang saling serang, saling dorong, saling kata-kata kan. Cuman tak kenapa kali ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Biasalah. Ya Pak Risman juga ngomongnya di media, Pak Rusdin merasa namanya dicemarkan karena dia tidak pernah menyuruh-nyuruh si Hamzah untuk unjuk rasa dan segala macam ya. Apakah itu benar tidak pernah atau tidak kan kita tidak tahu, tapi intinya dia merasa kau sudah mempermalukan saya gitu. Jadi Pak Rusdin ini kader Golkar, istrinya kader Golkar, sekarang sudah jadi anggota DPRD Sulsel, Risman semua kader Golkar. Ini agak dinamika parpol lah Bocah yang harus berujung penjara. Dan biasanya itu beda Bocah. Kalau politisi sudah di penjara, maka sekeluarnya dari penjara, karirnya makin moncer. Oh begitu. Biasanya. Di